Kenapa sebelum makan, Nabi selalu makan garam? Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif kation dan ion negatif anion, sehingga membentuk senyawa netral tanpa bermuatan. Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Komponen kation dan anion ini dapat berupa senyawa anorganik seperti klorida, dan bisa juga berupa senyawa organik seperti asetat, dan ion monoatomik seperti fluorida, serta ion poliatomik seperti sulfat SO42-. Natrium klorida NaCl, bahan utama garam dapur adalah suatu garam. Lagi-lagi ajaran Islam terbukti kebenarannya. Garam alias uyah, Jawa. Takut akan penyakit yang timbul dari garam. Ini cara Rasul mengkonsumsi garam. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik lauk adalah garam. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sangat bertentangan dengan dunia medis saat ini, yang mengatakan bahwa makan garam bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti darah tinggi, dehidrasi, keropos tulang, dan penyakit empedu. Namun, hal itu tidak akan terjadi jika Anda mengetahui cara mengkonsumsi garam dengan baik dan secara benar, yaitu sesuai sunnah Rasul. Begini cara mengkonsumsi garam agar terhindar dari penyakit. Cara mengkonsumsi garam ala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, sesuai dengan hadis di atas, bisa diambil kesimpulan, garam bukanlah penyebab penyakit. Bahkan, garam adalah obat yang paling mujarab, seandainya digunakan dengan cara yang betul. Kuncinya adalah, garam tidak boleh dimasak. Ingat, tidak boleh dimasak. Kesalahan kita kebanyakan orang Indonesia ialah, kita memasak garam, yaitu memasukkan garam ke dalam masakan, ketika masakan sedang mendidih atau panas. Hal tersebut akan menyebabkan garam menjadi racun atau toksik. Jika garam dimasak dengan cara di atas, garam akan menyebabkannya berasid dan membahayakan kesehatan, serta mengundang berbagai penyakit. Selain itu, kandungan yodium pada garam juga akan hilang dengan percuma. Ingat, yodium sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Begini cara yang betul penggunaan garam, agar garam benar-benar menjadi obat bagi Anda, bukan jadi penyakit. Masaklah makanan yang ingin dimasak sehingga selesai. Contohnya sayur, masukkan garam dalam masakan apabila makanan dan airnya sudah berangsur dingin, atau dalam keadaan dingin. Ingat, makanan yang dimasak harus tanpa garam. Ingat, tanpa garam. Selagi makan, sediakan garam di meja makan, dan taburkan di atas makanan yang ingin dimakan sesuai selera masing-masing. Garam adalah mineral bagi tubuh. Banyak amalan yang dilakukan oleh para salafus soleh ialah dengan mengambil garam sebelum memulai makan. Garam digunakan sebagai pembuka makan, dengan mengambilnya dengan ujung jari, dan dimasukkan ke mulut. Ingat, garam adalah mineral. Di antara manfaat mengkonsumsi garam antara lain ialah mengobati lebih dari 70 penyakit, antara lain darah tinggi, diabetes, tulang keropos, gondokan, pusing sakit kepala, dan lain-lain. Serta tidak akan mengalami keadaan mati mendadak. Berbagai penyakit yang disinyalir timbul akibat garam, seperti gejala jantung, dan tekanan darah tinggi adalah akibat dari penggunaan garam yang salah. Karena, kalau memasak, jangan dikasih garam. Ingat, garam jangan dimasak. Insya Allah penyakit darah tinggi, jantung, dan lain-lain bisa dihindari dengan cara makan yang baik. Jadi, kesimpulannya, yang benar garam itu adanya di meja makan, bukan di dapur. Marilah berubah agar sehat semua. Orang asing lebih awal menggunakan garam selalu di meja. Garam juga bisa menjadi obat asam lambung. Cara mudah, murah dan cepat mengatasi asam lambung. Ikhwanul Muslim, rahimakumullah. Pertanyaan mengenai asam lambung yang tinggi. Nabi Muhammad SAW bersabda, jilatlah garam sebelum dan sesudah makan. Andai orang-orang tahu manfaat garam, niscaya mereka akan lebih memilihnya, ketimbang penawar racun. Barang siapa menjilat garam sebelum makan, maka Allah akan melindunginya dari 70 jenis penyakit yang hanya diketahui Allah. Kitab Al-Atsarul Watiyah, Fil Kitabi wa Sunnah. Mengobati asam lambung itu sebenarnya sangat mudah, murah dan cepat. Begini caranya. 1. Ambil sedikit garam, seujung sendok teh. 2. Tekan dengan jari telunjuk. 3. Jilat lalu telan. 4. Kemudian minum sedikit. Insya Allah sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan setiap sebelum makan dan setelah makan. Mengapa garam? 1. NaCl adalah garam. 2. H2O adalah air. 3.
NaCl plus H2O menjadi NaOH. 4. Lalu NaOH bertemu asam lambung. Asam lambung itu HCl adalah asam klorida, bersifat asam. NaOH adalah natrium hidroksida, sifatnya basa. 5. Kemudian terjadi reaksi di dalam lambung, yaitu asam bertemu basa, maka menjadi netral. Jadi, insya Allah dengan cara ini asam lambung bisa sembuh.